Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujalestari. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 221107008. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang energi atau manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Mari simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke manfaat dari energi matahari, teman-teman perlu ketahui nih, apa itu energi matahari. Nah, matahari ini dapat memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengedarinya. Nah, energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, termasuknya itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, energi surya ataupun energi matahari ini adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Nah, matahari ini merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lainnya. Nah, untuk manfaatnya, mari simak video selanjutnya. Untuk energi matahari sendiri, kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, ada energi matahari berguna bagi atau manfaat bagi manusia, kemudian ada manfaatnya bagi hewan, dan juga yang terakhir ada manfaatnya bagi tumbuhan. Oke, yang pertama yaitu manfaat bagi manusia. Nah, yang pertama itu sebagai vitamin D. Nah, vitamin D ini ditemukan pada sinar matahari dan memainkan fungsi penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan tulang. Nah, paparan sinar matahari diperlukan tubuh untuk memproduksi vitamin D secara alami. Nah, tubuh memproduksi vitamin D dengan cara mengubah kolesterol dalam sel kulit saat terkena sinar matahari langsung. Kemudian manfaat bagi manusia yang kedua sebagai pemberi cahaya. Nah, cahaya matahari adalah sumber penerangan utama bagi kehidupan di muka bumi. Nah, saat cahaya matahari masih bersinar, manusia tidak memerlukan bantuan lampu untuk membantu penglihatannya. Nah, untuk manfaat bagi manusia yang ketiga yaitu sebagai tenaga surya ataupun listrik. Nah, biasa kita temukan nih lampu menyala menggunakan energi matahari. Nah, langsung saja di matahari itu terdapat sebuah energi listrik atau tenaga surya yang bersumber dari cahaya matahari. Nah, sumber energi ini adalah energi alternatif dan dapat digunakan seperti energi listrik. Biasa kita temukan di pembangkit listrik, yaitu menggunakan energi matahari. Selanjutnya, manfaat energi matahari bagi manusia yang keempat yaitu sebagai menghangatkan tubuh dan meningkatkan imun. Nah, sinar matahari ini dapat memberikan energi pada sel T yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, karena itu saat sakit dokter menganjurkan pasien untuk sering berjemur dan terkena sinar matahari, ataupun biasanya kita temukan itu bayi itu kalau itu suka dijemur kalau dia membutuhkan untuk energi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat bagi manusia yang terakhir yaitu untuk menjemur pakaian. Nah, biasanya kalau teman-teman atau adik-adik itu mengeringkan pakaian, biasanya menjemurnya di bawah terik matahari. Nah, itu agar pakaian yang tadinya basah menjadi cepat kering. Nah, yang ketiga yaitu
manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, teman-teman tahu kan fotosintesis itu apa? Nah, jadi cahaya matahari ini memiliki peran penting terdapat proses fotosintesis karena cahaya matahari menyediakan sumber energi bagi tumbuhan. Nah, yang kedua itu memberikan kehidupan bagi tumbuhan melalui makanan hasil fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis ini adalah proses di mana yang memainkan peran penting dalam rantai makanan. Tumbuhan membuat makanan dari proses ini. Kemudian manfaat yang selanjutnya bagi tumbuhan itu mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Sinar matahari ini dapat membantu proses pertumbuhan tumbuhan yang berupa sayuran. Nah, hingga buah-buahan akan menjadi lebih kaya nutrisi. Kemudian matahari ini bermanfaat untuk mengaktifkan klorofil, menghangatkan biji, kemudian memberikan warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk tumbuhan, matahari membantu tumbuhan untuk bereproduksi. Nah, sinar matahari ini berhubungan langsung dengan reproduksi tanaman karena fotosintesis yang menghasilkan energi untuk proses reproduksi tanaman dibantu oleh sinar matahari. Nah, teman-teman, selain dari manfaat untuk manusia, kemudian hewan, juga tumbuhan, untuk lingkungan juga matahari sangat berguna. Kenapa? Yang pertama, yaitu membantu memperlambat perubahan iklim. Nah, aktivitas matahari dapat mempengaruhi parameter iklim jangka panjang. Nah, radiasi ultraviolet, radiasi tampak visible, dan radiasi panas adalah faktor utama yang mempengaruhi parameter iklim bumi. Nah, radiasi-radiasi ini bervariasi mengikuti variasi aktivitas matahari dengan periode sekitar 11 tahun. Nah, kemudian bagi lingkungan juga untuk mengurangi polusi udara. Nah, manfaatnya energi matahari ini bagi manusia lainnya adalah mampu mengurangi polusi udara atau sangat berguna bagi lingkungan. Sejauh ini produksi listrik dihasilkan oleh bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon. Hal ini dapat menyebabkan polusi udara. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagi lingkungan, energi matahari ini mengurangi jejak karbon. Nah, produksi energi matahari memiliki jejak karbon lebih rendah dibanding pembakaran bahan fosil lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi emisi gas kaca. Nah, mengurangi emisi gas rumah kaca ini menyebabkan pemanasan global seperti karbon dioksida. Dengan menggunakan energi terbarukan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, hal ini menjadikan penting tidak hanya untuk berkelanjutan produksi, namun juga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, mungkin cukup sekian video tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.